Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya? Bertemu lagi di Philip Morning Market Call untuk hari Kamis 28 Juli 2022. Di ujung bulan Juli ini, seperti biasa, Philip Sekuritas masih menemani Bapak dan Ibu untuk membawakan update penutupan indeks global dan juga termasuk indeks dalam negeri, serta komoditas dan juga rekomendasi yang layak untuk diperhatikan. Yang pertama, untuk memulai pagi hari ini, kita coba review dulu penutupan indeks harga saham gabungan, di mana IHSG ditutup menguat 0,39%, sedangkan indeks regional Asia bergerak mix, cenderung melemah. Pengumuman dari rapat kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, menjadi sorotan bagi para pelaku pasar, yang mana pada akhirnya The Fed menaikkan suku bunganya kembali menaikkan suku bunga acuannya atau Fed Fund Rate sebesar 75 basis point. Dan hal ini mungkin akan cenderung kembali mewarnai indeks global ya, lebih cenderung ke arah negatif. Nikkei menjadi salah satu yang menguat di antara indeks Asia yang ditutup menguat dengan penguatan 0,22%, disusul oleh Straits Times yang menguat 0,41%. Dari bursa regional Eropa, FTSE dan juga DAX ditutup menguat masing-masing 0,57% dan 0,53%. Sedangkan Dow Jones, S&P dan juga Nasdaq kompak menguat dengan penguatan tercepat atau tertinggi dicatatkan oleh Nasdaq sebesar 4,06%. Kenaikan suku bunga The Fed sebesar 75 BPS rupanya memang ada beberapa yang sudah menilai ini akan terjadi dan juga akan dilakukan oleh The Fed ke depannya karena memang dari data penambahan pekerja masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup stabil walaupun ada sedikit penurunan ataupun gejolak di beberapa pekan. Namun pada akhirnya The Fed untuk mengurangi dan meredam kemungkinan adanya resesi akibat kenaikan inflasi yang masih diperkirakan terjadi di Amerika Serikat, mereka memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point. Sedangkan dari harga komoditas, kalau kita lihat WTI dan juga Brent masih kompak menguat, masing-masing 0,53% dan 0,27%. Menyusul rilis data minyak Amerika Serikat, yang mana persediaan untuk gasolin atau bensin berkurang 4 juta barrel minggu lalu. Batu bara terpantau koreksi setelah adanya penguatan yang cukup besar yang terjadi kemarin, minus 0,60% di angka 411,5 US dollar per metric ton. Sedangkan nikel dan juga timah kompak melemah, masing-masing 1,82% dan 1,91%. Dari perdagangan kemarin, asing masih mencatatkan net sell sebesar 10,7 miliar rupiah. Dengan begitu, kumulatif untuk net inflow secara year to date berkurang ke level 46,7 triliun rupiah. Adapun net foreign buy dan juga sell berdasarkan saham dapat diperhatikan di layar slide ini. Kemudian untuk
pergerakan indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini, kami melihat adanya kecenderungan atau potensi bearish di antara rentang support dan resisten yang mungkin bisa dicapai oleh IHSG pada hari ini berada di rentang 6.808 dan 6.998. Selanjutnya dari berita korporasi, yang pertama ada Astra Agro Lestari yang mengumumkan mencatatkan laba bersih tumbuh sebesar 24,6% menjadi 809,3 miliar rupiah sepanjang kuartal kedua tahun 2022. Dari laporan keuangan yang dirilis oleh emiten AALI, Astra Agro Lestari selain mencatatkan pertumbuhan pendapatan atau maksud saya laba bersih senilai 24,6%, AALI juga mencatatkan kenaikan pendapatan. Walaupun ini tumbuh tipis, namun Astra Agro Lestari bisa menekan beban-beban lain sehingga laba bersih bisa terakselerasi lebih baik daripada pendapatannya. Tercatat pendapatan bersih untuk atau sepanjang semester pertama tahun 2022 mencapai 10,96 triliun, naik tipis dari pencapaian tahun sebelumnya sebesar 10,83 triliun. Penjualan minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya masih menjadi unggulan bagi Astra Agro Lestari disusul oleh inti sawit dan juga pendapatan lainnya. Yang kedua ada CTRA atau PT Ciputra Development Tbk akan membagikan dividen cash sebanyak 260 miliar rupiah. Jika kita lihat dari keterbukaan informasi yang diumumkan, dari dividen payout ratio senilai 260 miliar ini, CTRA akan membagikan sebanyak-banyaknya Rp14 per lembar saham. Dengan begitu, jika kita mengacu kepada penutupan perdagangan kemarin, di mana CTRA ditutup di level 870, maka potensial dividen yield yang Bapak dan Ibu miliki jika memang tertarik untuk mengikuti pembagian dividen ini akan berada di kisaran 1,6% dividen yield. Yang ketiga ada Medco atau PT Medco Energi Internasional Tbk yang juga akan membagikan dividen cash dengan total 35 juta US dollar untuk tahun buku 2021. Berdasarkan keterbukaan informasi yang dikeluarkan oleh Medco, pembagian ini akan dilakukan pada akhir Agustus 2022, di mana sedikit lebih tinggi dari target ya, yang sebelumnya direncanakan oleh perseroan. Dividen payout ratio senilai 35 juta US dollar jika kita convert ke rupiah akan senilai 524,72 miliar rupiah. Jika kita lihat dari dividen yield yang dibukukan oleh perseroan pada periode sebelumnya,
Dari dividen yield yang kita perkirakan ya, Medco sendiri akan membagikan atau mencatatkan dividen yield di kisaran 3,3% untuk pembagian dividen tahun 2021. Oke, untuk selanjutnya dari berita korporasi, kita beralih ke rekomendasi Philips Sekuritas pagi hari ini. Yang pertama ada Arna atau Arwana Citra Mulia Tbk, yang mana dari candlestick ataupun teknikal membentuk satu pola breakout ya di area mendekati resisten, dan walaupun memang penutupan sedikit di bawah resisten yang berada di kisaran 1000 sampai 1010, kami rasa Arna masih menjadi sinyal atau masih berada dalam sinyal awal breakout ya, dan keberlanjutan dari fase bullish-nya, karena dari uh, pattern sendiri masih kita bisa katakan Arna ini masih dalam rentang bullish. Trade buy atau area yang bisa disarankan untuk diperhatikan yaitu di area 1000. Target price pertama ada di 1065 dan target price kedua ada di 1095. Sedangkan untuk stop loss kami sarankan berada di area mendekati support terdekatnya atau di rentang support di kisaran 935. Yang kedua ada PSSI atau Pelita Samudra Shipping Tbk yang juga candlestick pada penutupan perdagangan kemarin mencoba breakout di area EMA 21 dan 34, serta candlestick pattern yang terbentuk setelah adanya inverted hammer, disusul dengan adanya full body candle bullish. PSSI juga bisa kita perhatikan di area 655, target price pertama berada di kisaran 720 dan target price kedua di 775. Kemudian untuk stop loss-nya kami sarankan berada di area 585 sebagai pertimbangan untuk area batas akhir ya atau jual. Yang ketiga ada Surya Mazduta Makmur atau SMDM. Dari breakout trendline atas kemarin, kita bisa coba perhatikan terlebih dahulu SMDM, di mana kalau kita lihat pattern-nya sendiri juga sudah diakhiri ya. Maksudnya sebelumnya memang ada kemungkinan descending triangle, namun adanya breakout di trendline atas ini bisa kita perhatikan untuk setidaknya dimasukkan ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu. Area yang bisa kita sarankan untuk diperhatikan yaitu di kisaran 197, target price pertama di 219, dan target price kedua di 231. Kemudian untuk stop loss kami sarankan Bapak dan Ibu bisa dicermati atau diperhatikan di area 174 sebagai area stop loss. Selanjutnya dari program yang dimiliki oleh Philips Sekuritas Indonesia, khususnya untuk investor syariah aktif. Ada program yang bernama IDX Islamic Challenge 2022. Program ini adalah salah satu bentuk apresiasi ya yang diberikan oleh Philips Sekuritas untuk investor syariah yang aktif minimal transaksi 12 kali dan juga minimal 1 kali transaksi jual dalam satu periode kompetisi. Periodenya sendiri berlangsung mulai bulan Juli sampai September 2022. Syarat dan ketentuan Bapak dan Ibu bisa langsung lihat poster ataupun slide yang ada di layar Bapak dan Ibu masing-masing.
Baik, untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Seperti biasa, saya akan berikan waktu 1 menit untuk Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Dan dengan begitu kita akan kembali 1 menit lagi dengan pertanyaan pertama. Oke, kita bisa mulai untuk sesi tanya jawab. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah menunggu. Dan sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya perlu menginformasikan bahwa ada sedikit ralat ya dari proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Untuk hari ini, IHSG kami proyeksikan cenderung bullish, moderate, dengan rentang support yang sama di kisaran 6.808 dan resisten 6.998. Baik, untuk itu kita bisa mulai sesi Q&A dengan pertanyaan pertama mengenai SMRA dan juga Pakuan Jati. Kita buka sesi Q&A dengan pembahasan dari sektor properti. Untuk SMRA sendiri, kemarin memang sedikit menunjukkan adanya rejection atau uh, batasan ya, atau penghentian di area EMA 24. Namun pada perdagangan kemarin SMRA terpantau menguat 1,75% dan membentuk candle bullish.
Walaupun kami rasa untuk sementara waktu ada baiknya Bapak dan Ibu tunggu dulu adanya breakout yang lebih valid ya. Jadi karena ini masih konsolidasi di kisaran area 13 dan 24 exponential moving average, saya rasa tunggu dulu aja apakah memang benar SMRA ini bisa bertahan dan mampu rebound di atas area EMA 24 atau sebaliknya kembali tembus di bawah area EMA 13. Karena kalau begitu kalau memang ada penembusan di bawah EMA 13, tentu saran saya bisa dijauhkan dulu SMRA karena jika kita menimbang dari secondary trend, SMRA ini masih dalam channeling bearish atau trend bearishnya masih terus terjadi, masih masih kemungkinan akan berlanjut dan dari chart pattern-nya sendiri belum kita lihat adanya satu pola reversal ya dari SMRA. Dia masih bentuk eh, pattern bearish ya yang ditandai dengan adanya lower high dan juga lower low. Jadi untuk mengurangi resiko juga sebaiknya kita sarankan untuk tidak dijadikan pilihan trading hari ini. Yang kedua ada P1, secara teknikal pun juga sama, SMRA baik P1 juga kami rasa masih dalam rentang bearish ya, ditandai dengan swing high yang lebih rendah atau lower high biasa kita katakan, dan juga adanya lower low yang masih terus terbentuk di saham ini. Secara jangka panjang atau dari secondary trend juga kita masih lihat bearish kecenderungan. Ada baiknya memang tunggu nanti ketika ada breakout yang lebih pasti atau yang lebih kuat ya, yang terjadi di P1. Dan dari candle terakhir juga semakin menguatkan ya dari asumsi kita bahwa P1 ini secara mungkin pergerakan ke depan ya, 1 minggu ke depan ini lebih cenderung ke arah bearish. Stokastik RSI sudah bergerak di area overbought dan juga candle terakhir membentuk full body candle bearish yang sebelumnya dibentuk adanya spinning top tepat di area EMA 24. Jadi secara kesimpulan ya, P1 juga baiknya dijauhkan dulu aja. Oke, lanjut. Ada entry di berapa ENRG dan Bukalapak? ENRG entry di berapa? Kalau kita lihat ENRG, ya memang secondary-nya bagus ya. Pilihan dari ENRG mungkin juga cukup menarik, tapi ada baiknya diwaspadai karena kemarin dia koreksi setelah adanya candle spinning top ya di sini dan dilanjutkan dengan candle bearish full body candle. RSI pun juga mendukung adanya kemungkinan koreksi sehingga entry buy di berapa saya rasa NRG bisa diperhatikan nanti ketika harga sudah mencapai area 246 ya. Mungkin di sini ya 256 itu udah mulai coba dilihat aja atau dipantau dulu aja. 256 sampai 246 itu bisa diperhatikan. Tapi kalau misalkan dia di bawah 246 itu udah tinggal tunggu aja eh, cut loss ya. Karena itu nanti asumsinya sih kalau dia break lagi di bawah EMA 24 ada kemungkinan dia retest lagi di area EMA 90. Karena sebenarnya ENRG ini punya historical dia sentuh EMA 90 memang ya, tapi setelah itu dia lanjut bullish, dia bisa bertahan di atas EMA 24. Sayangnya begitu, kalau misalkan ada pergerakan yang cukup berbeda dari historicalnya, dari patternnya sendiri, saran saya sih memang mulai diwaspadai. Jadi ketika 246 ditembus, mungkin sampai 230, saran saya mungkin bisa dijadikan area stop loss ya untuk Bapak dan Ibu. Untuk mengurangi resiko yang lebih lanjut lagi ya, adanya potensial downside. Tadi selanjutnya Bukalapak ya, entry di berapa? Bukalapak, saran saya mungkin coba tunggu dulu ya. Walaupun hari kemarin ini membentuk satu pola morning star, tapi sebenarnya morning star itu yang saya anggap cukup menarik itu akan ada di area swing low. Maksudnya begini. Jadi kalau misalkan
ini di posisi yang rendah atau di posisi swing low, ini akan lebih menarik lagi jika kita lihat Bukalapak. Tapi posisinya sekarang dia bentuk Morningstar, tapi dari stokastik RSI sudah menunjukkan area overbought. Ada sinyal yang saling apa namanya, saling berbeda ya, maksudnya bertolak belakang. RSI sudah mengarah ke area overbought, namun dari candlestick ini menunjukkan adanya Morningstar, doji Morningstar. Saran saya coba dipertimbangkan lagi karena resikonya cukup besar. Kenapa? Karena dari Bukalapak sendiri kalau kita lihat trennya masih eh, masih cukup bertahan ya di rentang bearish, dan EMA 24 itu biasa menjadi area resisten dinamik kuat. Di sini, kemudian ada di sini. Walaupun beberapa kali ya seperti ini, dia mampu menguat terlebih dahulu sampai ke EMA 90, mendekati area EMA 90, dan selanjutnya dia terkoreksi atau mengalami satu pola rejection. Namun ada baiknya ya, walaupun misalkan kita berasumsi bahwa Morningstar ini akan membawa Bukalapak untuk menguat, saya rasa mungkin penguatannya nggak akan jauh, berada di kisaran 312-an ya, 312 dari fraksinya. Jadi ya resiko besar, tapi peluang ya atau potensial upside-nya udah mulai tipis. Jadi takutnya Bukalapak ini bukan malah layak untuk dibeli, malah akan memberikan satu potensial bearish atau potensial loss. Entry buy kalau misalkan ini benar bearish dan dia tembus EMA 24, ya tunggu aja nanti dia bentuk lagi support baru ya. Karena dari pattern-nya sendiri dan historicalnya Bukalapak ini selalu membentuk satu support baru. Jadi mungkin perhatikan aja di 248, nanti kalau misalkan ada rebound bisa kita coba pertimbangkan untuk masuk lagi ke dalam Bukalapak, tapi kalau misalkan ada breakout ya kita tinggal tunggu aja adanya pembentukan support baru. Seperti itu. Lanjut ada Saratoga, kemudian ada saham ITMG. SRTG, kalau boleh saya ulas yang pertama ya, dari secondary trend atau jangka menengah, udah jelas ini masuk ke dalam area bearish. Karena dari sini, ketika dia tembus EMA 90, ini sudah mengindikasikan adanya pola reversal ya. Kenapa bisa dibilang reversal? Karena secara historical SRTG ini selalu bertahan di area EMA 90-nya. Kalau boleh saya tandai terlebih dahulu, area EMA 90 menjadi penahan atau penopang untuk SRTG. Sedangkan kalau ada pergerakan yang berbeda dari historicalnya, kalau misalkan di sini ada 3 kali pengulangan di EMA 90 dan tetap kuat ya, menjadi support kuat, ternyata di pergerakan terbarunya ini dia break di bawah EMA 90, itu berarti ada satu pola reversal, pengakhiran dari fase bullish. Ya kita khawatirkan SRTG ini masih akan bertahan di area bearish-nya. Kalaupun memang dia hanya sebatas koreksi atau membentuk pola falling wedge, harusnya SRTG ini mampu kembali break di atas EMA 90-nya kembali. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita perhatikan dulu aja. SRTG coba tunggu aja ketika dia memang ada satu potensi bullish, dan ini hanya sebagai falling wedge aja, berarti EMA 90 syaratnya harus ditembus atau di break. Untuk saat ini, saya rasa SRTG ada baiknya dijauhkan terlebih dahulu karena yang kita khawatirkan dia akan kembali bertahan atau tertahan ya di area EMA 9, di area EMA 24, dan hal itu akan memperkuat kembali sinyal bearish reversalnya. Ini masih di apa ya di antara sinyal awal sebenarnya ya. Jadi untuk mengurangi resiko dan menghindari spekulasi, saya rasa coba tunggu aja breakout yang valid ataupun pattern-pattern yang lebih bisa kita perhatikan sebagai reversal pattern. Sampai saat ini kita belum lihat reversal pattern di SRTG ya. Lanjut ada ITMG, banyak sekali yang menanyakan tentang saham ini. Kalau untuk ITMG, dari historical ya, setelah dia tembus di resistennya,
Kalau saya gunakan Fibonacci retracement, memang dia punya satu resisten di 1,618 ya. Kita bisa gunakan lagi itu sebagai acuan untuk target harga selanjutnya. Jadi ada setelah penembusan di 37 ribuan ya kemarin, resistennya udah ditembus, lalu target harga selanjutnya kalau kita bisa katakan itu ada di kisaran 41.950-an. Itu potensi resisten selanjutnya ya, resisten kedua. Jadi masih bisa diperhatikan atau masih bisa di hold juga untuk ITMG. Lanjut ada saham Inco dan juga Antam. Untuk Inco balik lagi ya. Ini masih awal dari breakout. Awal dari breakout EMA 24. Kalau dari tren secara keseluruhan, Inco ini lebih atau bisa saya nilai lebih ke arah bearish ya. Bearish reversal. Kalau bearishnya itu EMA 24 itu akan menjadi resisten pertama ya, dynamic resisten pertama. Jadi kalau baru mau entry sekarang, saya rasa risiko sangat besar. Begitu. Tapi memang ada kemungkinan juga dan bisa kita manfaatkan juga untuk mengambil posisi lebih awal karena ini kan namanya breakout pertama ya, breakout awal. Cuma ya itu masih ada resiko yang cukup besar juga yang diberikan oleh Inco karena ini masih apa ya, pengujian awal dari EMA 24-nya. Sehingga kalau mau masuk atau mau entry buy, saya ingatkan resiko masih sangat besar ya di Inco. Waspadai ketika dia kembali breakout di bawah area 5.450 sampai 5.300 karena dengan itu saya sarankan untuk secepatnya dijauhkan. Resistennya EMA 20, EMA 90 ya. Kelihatan di kalau misalkan saya gunakan EMA 90 berarti resistennya di EMA 90 untuk harga atau target selanjutnya. Lanjut ada Antam. Antam juga masih dalam fase awal breakout di EMA 24 karena secondary masih dalam rentang bearish. Jadi ada baiknya dicermati ya dan berhati-hati kalau memang sudah entry buy sebelumnya di Antam ini. Ada baiknya bisa mulai dijual sebagian ke portofolio dari Antam sendiri yang Bapak dan Ibu miliki, dan kalau memang masih berharap adanya kelanjutan dari fase breakout ini, Bapak dan Ibu masih setidaknya memiliki bagian yang tersisa ya di Antam. Jadi bisa taking profit yang pertama dulu atau TP1, nanti TP2 bisa kita tunggu mendekati area EMA 90. Kalau dilihat dari swing high dan swing low, EMA 90 ini berada di rentang 2.100-an ya. Kurang lebih 2.100-an. Lanjut ada saham BMRI, kemudian ada BRMS. Kita beralih ke emiten perbankan. Dengan BMRI yang kemarin dia, boleh saya coba tandai dulu ya. Di sini ada sinyal bullish belt hold ya, karena di sini ada satu candle yang menutup 3 candle sebelumnya. Saya rasa untuk BMRI setelah kembalinya pergerakan di atas EMA 90 bisa dicermati lagi untuk di entry buy, tapi pasang dulu stop loss kalau misalkan dia bergerak di bawah 7.750 mulai bisa dipertimbangkan untuk stop loss. 7.750 atau 7.650 itu udah mulai bisa dicoba pertimbangkan ya untuk stop loss karena itu udah kembali break di bawah area EMA 90, dia kembali di bawah EMA 90 dan 24. Takutnya dia lanjut bearish lagi kayak gitu. Kemudian untuk BRMS,
BRMS sebenarnya masih cukup oke ya, masih cukup menarik juga kalau kita perhatikan. Dan kalau mau masuk saat ini pun juga cukup menarik. Hanya saja perhatikan area di kisaran 220-an, 220 sampai area support klasik terdekat di 214, karena itu akan memberikan sinyal yang berlawanan ya. Sinyal yang kita lihat saat ini dari secondary trend masih cukup bullish, tapi kalau misalkan ada penembusan di bawah 220 sampai 214 itu berarti ada kemungkinan dia breakout EMA 90 dan membentuk satu pola support baru dan swing low baru. Takutnya jadi lower low nanti akan mengarahkan kepada lower high dan juga pattern-pattern atau pola-pola bearish-nya. Pertanyaan selanjutnya mengenai United Tractor atau UNTR dan ada agro ya. Untuk UNTR secara keseluruhan ya, saya rasa masih mungkin untuk melanjutkan bullish trend ya. Karena di sini setelah dia reversal ya, di sini ada swing low. Nah, kemudian dia lanjut menguat ya. Jadi pattern-nya kurang lebih seperti ini dan untuk melihat adanya potensial bullish ke arah mana ataupun resisten-resisten yang bisa diperhatikan. Memang 0,618 ini sudah tercapai ya atau terlampaui sebelumnya. Jadi target harga selanjutnya kalau saya pribadi itu akan tertarik menunggu di area resisten klasiknya di 33.375. Seperti itu ya. Jadi ya masih layak untuk di hold saya rasa. Kalau yang belum punya bisa dimanfaatkan adanya koreksi-koreksi sesaat ini untuk memiliki posisi yang lebih baik ya setidaknya. Kalau dari balik lagi ya, secondary trend masih cukup baik. United Tractor masih cukup bertahan di area atau di fase bullish-nya, sehingga hold masih bisa kita sarankan. Waspadai kalau misalkan dia tidak sebelum menyentuh area resisten, kemudian dia tembus area kisaran di kisaran 28.800-an itu udah mulai bisa dicermati ya, atau level awal yang bisa diwaspadai. 28.800 atau yang paling terakhir itu 28.200 itu udah akhir ya maksudnya, karena dia udah di EMA 90 tuh udah break di bawah EMA 90. 28.100 28.200 tuh udah di bawah EMA 90. Layak untuk di cut loss ya kalau memang udah capai area support kedua tadi. Selama masih United Tractor bergerak di atas rentang EMA 24 dan 13 atau setidaknya di atas 28.825, berarti masih bisa kita sarankan untuk di hold. Tadi ada agro setelah United Tractor. Agro ini baiknya dijauhkan aja ya, karena belum ada pertimbangan yang cukup kuat jika kita merekomendasikan agro. Karena dari pattern-nya juga belum ada sinyal reversal, apalagi secara historical pergerakan agro juga masih cenderung tertahan di EMA 24. Kalau boleh saya tandai ya, area rejection yang di area EMA 24 itu terjadi di area ini, namun di sini ada EMA 13 juga yang jadi area rejection atau batasannya. Jadi belum ada pattern apapun yang lebih positif, sebaliknya secara historical agro masih tertekan di area atau di rentang bearish-nya, sehingga untuk itu saya sarankan dijauhkan agro terlebih dahulu. Yang selanjutnya SCMA ya, SCMA dan ISAT. Untuk SCMA ada baiknya taking profit karena melihat dan berkaca dari pergerakan sebelumnya atau pattern sebelumnya, dia itu cenderung tertahan di area EMA 90. Dan kalaupun mengharapkan adanya breakout ya dari
EMA 90, saya rasa coba tunggu aja nanti. Benar-benar adanya breakout yang lebih pasti atau yang lebih cukup kuat ya. Secara keseluruhan kalau kita lihat dari pattern sebenarnya ada kemungkinan dia double bottom. Ada kemungkinan double bottom, tapi double bottom itu aja punya apa ya? Biasanya tuh double bottom punya area trigger buy. Trigger buy-nya itu biasa di neckline. Neckline-nya itu di 252. Kalau ngelihat dari pattern double bottom, seharusnya trigger buy di 252. Kalau dia breakout 252, baru kita bisa mulai lanjut untuk akumulasi lagi atau bisa di hold. Cuma sayangnya kalau dia masih bertahan di area EMA 90, saran saya sih lepas aja dulu. Atau mungkin kalau yang sudah punya bisa lepas sebagian kepemilikan sembari kita menunggu untuk penembusan di area 252. Tapi syaratnya harus mempersiapkan stop loss dulu ya. Takutnya nggak sesuai dengan skenario yang kita buat, nyatanya malah lanjut bearish ya. Adapun support yang bisa dijadikan acuan untuk stop loss di 224 sampai 220. Lanjut ada saham ISAT. Indosat saya rasa pergerakannya udah mulai terbatasi ya. Dengan itu juga resikonya masih cukup tinggi. Saran saya mungkin bisa diperhatikan saham lain yang lebih menarik, yang memiliki pattern yang cukup jelas ya. Jika kita lihat ISAT, karena memang pattern saat ini belum bisa kita lihat sebagai adanya sinyal yang lebih positif atau sinyal kita untuk entry buy. Jadi ya dijauhkan aja dulu, masukkan ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu. Waspadai penembusan di area 6.200 sampai 6.100. Lanjut, ada saham MARK ya, MARK, kemudian ADMR, Mark Dynamics. Kemarin sih ada dari candlestick-nya cukup baik ya. Di sini ada bullish yang biasa kita sebut bullish belt hawk ya. Tapi ternyata hari ini Mark nggak lanjut bullish. Koreksi 1%, ada potensi dia bentuk masih terus masih terus bergerak ya. Ada potensi spinning top, tapi ini belum pasti ya karena kita perlu tunggu penutupan. Jika kita pertimbangkan ya di luar dari candlestick pattern, Mark ini masih kemungkinan bertahan di area atau di rentang bearish-nya. Terlihat di sini ada swing high yang lebih rendah atau lower high, kemudian ada lower low juga, dan di sini ada lower low. Kalau ada lower low, ada kemungkinan membentuk satu pola lower high. Itu kemungkinan pertama. Adanya lower high. Jadi, ya untuk mark ini sebaiknya tidak dijadikan pilihan untuk trading saat ini ya. Karena kemungkinannya dia masih bearish nih kelihatannya. Kalau dia masih bertahan di area EMA 24, saya rasa cukup oke untuk di hold juga atau mulai diakumulasi beli juga, tapi sayangnya kalau dia coba kita perhatikan dulu aja ya. Ya, kalau dia tembus di area 975 sampai terakhir 961 itu udah lepas aja, tapi kalau masih bertahan setidaknya di 961 masih bisa kita sarankan untuk hold ya. Kayak gitu, karena ini belum ada pembentukan swing high. Valid swing-nya belum kelihatan di sini. Harusnya ada target atau resisten yang dicapai, kemudian dia bentuk swing low atau lower high, kemudian dia lanjut bearish lagi. Itu kalau kita pertimbangkan dari pattern secondary-nya ya. Secondary pattern-nya masih bearish. Lanjut, ada ADMR. ADMR juga masih bertahan di area EMA 90, kalau boleh saya tandai
terlebih dahulu di sini, ada area rejection di EMA 90-nya. Saran saya mungkin untuk ADMR boleh dijauhkan dulu aja untuk sementara waktu karena belum ada pattern reversal juga dari ADMR sendiri. Sebaliknya dia masih cukup bertahan di area di rentang bearish-nya. Dan untuk apa ya, potensial downside ataupun support-nya ini karena cukup jauh ya, support dia itu ada di area 1016 1015-an. Jadi ini sih cocok untuk dijauhkan dulu aja ya ADMR. Takutnya dia bentuk swing low-nya lagi, lower low. Ini udah ada lower low, ini low yang pertama, sorry. Ini low yang pertama, kemudian ini lower low, takutnya dia bentuk lower low lagi untuk pergerakan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, LSIP, kemudian ada ESIP juga ya. LSIP yang pertama. LSIP, target harga saya rasa setelah adanya pola yang cukup menarik karena di sini dia ada dari minor ya, dari minor trend. Minor trend ini dia masih bentuk kemungkinan bullish ya, bullish pattern. Kalau dari target harga, saya rasa dia ada kemungkinan dan juga punya ruang untuk menguat sampai ke area 1280 ya. 1280 itu EMA 90. EMA 90 itu bisa jadi dynamic resistant ya. Kalau dilihat dari LSIP, sebenarnya polanya ini cenderung bearish, jadi waspadai karena di sini ada kenaikan, ini akan membentuk satu pola rising wedge. Rising wedge itu adalah continuation pattern, jadi kalau sebelumnya itu bearish, maka kemungkinan lanjutannya akan bearish lagi. Nah ini ya, ini rising wedge, dia ada kemungkinan di 1280, nanti kalau udah 1280 untuk menghindari dan juga apa ya, meminimalisir resiko bisa langsung taking profit aja dulu. Walaupun nanti pergerakannya ke depan bagaimana ataukah ada breakout ataupun ada apa itu nanti kita bisa pertimbangkan untuk entry buy lagi. Cuma untuk apa namanya mengamankan ya, mensecure potensial gain yang Bapak dan Ibu sudah miliki, ada baiknya di taking profit aja atau dilepas. Kalau yang belum punya bagaimana ya? Cukup menarik juga. Cuma kita lihat potensial upside-nya udah mulai tipis ya. Ya tergantung Bapak dan Ibu punya apa namanya? Ekspektasi ya, expected return yang seberapa besar karena kan orang masing-masing beda ya. Di setiap tradingnya ada yang expected return rata-rata mungkin 10% atau berapa kan kita tinggal sesuaikan aja sama profil trading kita gitu. Yang jelas LSIP ini takutnya dia bentuk rising wedge, akhirnya lanjut bearish kayak gitu. Tadi ada ESIP untuk pembahasan setelah LSIP. Kalau untuk ESIP kurang ya, agak nggak menarik kalau kita lihat di sini karena secara historical juga dia punya area rejection di EMA 24. Di sini juga EMA 24 walaupun ada breakout sebentar tapi ternyata kan akhirnya nggak begitu lama dia kembali bergerak di bawah EMA 24. Takutnya ini akan menjadi satu resisten dynamic kuat lagi dan support klasik di 79 akan ditembus sehingga membentuk support baru. Oke, ada yang menanyakan pengertian syariah dalam pasar saham ya. Jadi memang ada kriteria dari saham-saham yang bisa diklasifikasikan sebagai saham syariah. Yang pertama yaitu total hutangnya memang tidak begitu besar, tidak lebih dari 45% dibandingkan total aset secara keseluruhan, dan juga total pendapatan tidak halal seperti bunga dan lain-lain, dibandingkan total pendapatan bisnisnya itu tidak lebih dari 10%. Itu adalah kriteria dari saham syariah. Dan mungkin ada beberapa lagi ketentuan yang regulasi ya, atau yang diatur dari Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dan mungkin itu hanya beberapa syarat
perusahaan dapat dikatakan syariah. Tidak selalu bisnisnya itu mengenai syariah murni atau tidak, tapi lebih ke rasio-rasio hutang dan juga pendapatan dari eh, yang masih kita perdebatkan ya, itu bisa dikatakan syariah atau tidak itu ya, atau bunga seperti bunga dan lain-lain itu kurang dari 10% dari total pendapatan. Semoga bisa menjawab dan juga menjelaskan lebih apa namanya, lebih baik ya untuk saham syariah. Lanjut, tolong analisa dan target harga Pegas. Adaro tadi kita udah bahas, semoga juga menjawab. LC pun juga sama, jadi yang belum kita bahas ada Pegas sama Duit. Pegas, target harga di berapa? Cukup menarik kalau kita lihat Pegas, karena dia kemarin itu coba breakout di area EMA 24, tapi sayangnya hari ini ada kemungkinan doji ya, walaupun belum pasti karena kita perlu menunggu penutupan perdagangan. Kalau kita katakan target harga, sebenarnya kalau kita lihat ini memang katakan bullish, breakout ini cukup baik ya. Maksudnya breakout ini memang menandakan adanya pola reversal ke area bullish. Target harganya itu ada di kisaran 1720-an ya. 1720 untuk target price kedua, target price terdekatnya lagi ada di 1680. Tapi kalau hari ini ada doji, saya tidak yakin ini akan tercapai. Takutnya besok ada koreksi sehingga itu membentuk satu evening star. Evening star ini mengarahkan kepada potensial bearish. Waspadai Pegas ketika dia tembus kembali di area 1580 udah mulai bisa diperhatikan, 1575 lah, 1575 udah mulai bisa diperhatikan, 1560 mungkin udah coba dipertimbangkan untuk cut loss atau stop loss-nya. Tadi ada Doit juga ya, target harga untuk Doit. Kalau kita lihat Doit, dia udah sentuh area resisten dynamic EMA 90. Apakah masih potensi untuk menguat? Saya rasa untuk sementara waktu Doit kemungkinan koreksi dulu setelah adanya pencapaian di area EMA 90. Jadi untuk melihat apakah Doit masih punya kemungkinan untuk bullish, tergantung dari penurunannya di sampai ke level berapa dulu ya. Karena kalau kita lihat koreksi yang cukup wajar yang bisa kita terima mungkin kalau nanti ada apa namanya swing low lagi di area 366 ya, 366 itu bisa kita gunakan sebagai uh, sinyal untuk kembali akumulasi ya di Doit. Tapi sayangnya kalau dia tembus sampai di bawah 358 atau 345 itu udah menandakan adanya continuation untuk bearish-nya. Takutnya begitu. Karena ya untuk secondary dia masih dalam rentang bearish ya. Tapi kalau dari minor ini kan ada satu ria kecil. Biasanya ini yang kita khawatirkan kalau nggak ada breakout ini hanya akan mengarahkan kepada pattern rising wedge. Rising wedge itu adalah continuation sehingga kalau pattern sebelumnya itu bearish ya continuation-nya berarti bearish lagi gitu. Takutnya seperti itu. Oke. Harum sudah buy di 1635. Bagaimana kondisinya selanjutnya? 1635 Harum. Oke. Kalau kita lihat mungkin di sini ada satu gap ya. Walaupun gapnya tipis, tapi ini tidak bisa kita kesampingkan ya. Ini tetap gap. Ingat bahwa di setiap gap akan ada potensi emotional resistance. Jadi mungkin untuk emotional resistennya saya rasa ada di kisaran 1840 ya. Ya, 1840. Itu ada gap yang belum ditutup sama Harum. Jadi mungkin targetnya di 1840.
Walaupun ada resisten dynamic di EMA 90 berada di kisaran kurang lebih 1910 ya, 1900 sampai 1910, saya rasa mungkin target price pertama di 1840 dulu. Tutup gap dulu ya. Java bagaimana? Oke. Java. Takutnya sama ya kayak pola yang sebelumnya. Nih, kemarin dia konsolidasi aja. Nggak bentuk swing low ya. Ini kan nggak bentuk swing low. Dia hanya konsolidasi aja, sideways aja. Kemudian ada satu candle yang ditarik ke bawah lagi di bawah EMA 90, 13 dan 24. Takutnya juga seperti itu. Java ini masih, kalau kita lihat dari pola seminggu terakhir masih konsolidasi. Takutnya kalau ada breakout itu adalah kelanjutan dari fase bearish. Jadi ada baiknya perhatikan area 1500 dulu ya, mungkin udah mulai diwaspadai. Kalau 1480 berarti udah break di bawah EMA 24-nya. Udah layak untuk dilepas atau dijauhkan aja dulu Java ya. Karena secara keseluruhan kalau kita lihat Java ini belum ada sinyal apapun, belum ada pattern apapun. Di sini masih kelihatan secondary-nya masih bearish. Bapak dan Ibu bisa menilai sendiri. Di sini ada bearish pattern. Di sini juga ada lower high, di sini ada lower low, ini juga akhirnya di sini ada lower low juga. Belum ada pattern reversal apapun. Kalaupun memang di sini ada kemungkinan double bottom, mungkin Bapak dan Ibu sini ekspektasikan ya begini ya, ekspektasinya Java begini. Di sini ada double bottom dan kemungkinan ada reversal pattern. Neckline-nya itu ada di sini. Jadi neckline-nya itu ada di kisaran 1515. Kalau dia breakout dan bertahan di 1515, saya rasa menarik. Tapi sayangnya kan dia ada pembentukan swing low yang di sini. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat juga di sini ada lower high karena di sini ada low, ini ada lower high, di sini ada higher high, tapi ternyata di sini nggak ada higher high lagi. Jadi begini maksudnya. Oke, nah kalau misalkan double bottom ini memang terbentuk, kemudian di sini ada higher high dan di sini ada higher low, seharusnya di sini ada higher high lagi. Jadi ini pas, maksudnya bentukannya atau pattern-nya cukup baik, begitu. Tapi ternyata ini masih konsolidasi. Makanya kita sarankan perhatikan kalau dia break di bawah 15 atau 1480 itu udah layak untuk dilepas atau dijual aja. Tapi kalau misalkan masih bertahan setidaknya di 15, kita masih bisa asumsikan bahwa dia akan membentuk satu pola bullish dengan higher high yang akan menjadi pattern penguatnya ya, yang menguatkan asumsi kita tadi double bottom. Oke, mungkin Java ya, semoga cukup jelas pembahasannya dan juga pattern yang sudah kita sebutkan tadi. Lanjut ada Unilever, review Unilever. Kalau Unilever ini kemarin dia ditarik ke bawah lagi di bawah EMA 24. Saran saya mungkin ada baiknya diperhatikan dulu aja. Karena Unilever ini nggak bisa melampaui area resistennya. Resisten kuatnya itu masih di 5.125. Kalau kita lihat atau tarik lebih jauh lagi, Unilever ini masih ada potensi untuk melanjutkan fase bearish-nya. Ingat bahwa tren bearish itu ditandai dengan lower high dan juga lower low. Ini ada high dan juga low, di sini ada lower high, di sini ada lower low, dan di sini ada lower high. Masih pattern bearish. Apalagi kalau kita lihat dari minor trend, balik lagi ya, 5125 ini nggak bisa ditembus. Seperti resisten kuat ya, yang menahan Unilever. Jadi ada baiknya kita waspadai atau dijauhkan dulu aja. Apalagi Unilever ini kan sideways terus ya, di rentang 5125 sampai 4600. Jadi sideways ini kurang menarik sebenarnya dan belum bisa kita pertimbangkan atau bisa kita simpulkan bahwa ini memiliki pattern yang baik. Seperti itu.
Mungkin bisa dilihat nanti atau bisa akumulasi lagi kalau di 4.600 dia bentuk swing low bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek sampai 5125. Mungkin seperti itu untuk pertemuan pagi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat kita bahas. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang belum sempat kita bawakan pagi hari ini. Kita ingatkan kembali bahwa Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap pagi pukul 8.30 sampai dengan selesai. Jadi pastikan untuk tetap memperbarui dan juga uh, mencermati rekomendasi saham dari Philip Sekuritas yang bisa dijadikan referensi trading Bapak dan Ibu. Akhir kata terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sehat selalu untuk Bapak dan Ibu dan salam cuan.